Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gama. Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film India. Dan film kali ini berjudul Garudan. Film India berbahasa Tamil yang dirilis pada Mei 2024, di mana film ini menceritakan tentang tiga sahabat karib yang awalnya saling menjaga dan melindungi satu sama lain, akhirnya hancur karena sebuah keserakahan dan pengkhianatan. Apa yang sebenarnya terjadi dan seperti apa rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton. Berlatar di kota Kombai, distrik Teni di bagian selatan Tamil Nadu, film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang menteri pertanahan bernama Tanah Pandi yang ingin menguasai dan mengambil paksa tanah tandus yang luas milik sebuah kuil ternama di kota Kombai. Tetapi orang-orang di kuil tidak mengetahui tentang tanah ini, karena itulah Tanah Pandi ingin mengambil alih dengan membuat dokumen baru atas namanya. Namun pengacaranya mengatakan, jika tanah ini memiliki akte yang disimpan bersama barang-barang berharga kuil di loker bank. Pengacara pun mengatakan, jika Tanah Pandi akan lebih mudah memiliki tanah ini kalau Tanah Pandi berhasil mendapatkan akte tersebut. Lalu scene pun berlanjut ke 90 hari setelahnya dan memperlihatkan seorang inspektur polisi bernama Mutufel yang baru 3 bulan dipindahkan di kota Kombai. Namun dalam 3 bulan masa bertugasnya di kota Kombai, Mutufel tiba-tiba memilih untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya dengan alasan masalah pribadi. Mutufel mengatakan pada atasannya, jika dalam 90 hari ini banyak hal yang telah terjadi dan yang tidak bisa ia ceritakan. Namun sang atasan yang marah dengan keputusan Mutufel, ia pun menyuruh Mutufel untuk menuliskan alasan pengunduran dirinya secara detail agar sang atasan bisa memutuskan apakah ia akan menerima pengunduran diri Mutufel atau tidak. Mutufel sudah 12 tahun mengabdi sebagai polisi dan sudah 17 kali ditransfer ke beberapa tempat yang membuat keluarganya cukup menderita, terutama putrinya yang selalu berpindah sekolah. Namun kali ini Mutufel berencana untuk menetap bersama keluarganya. Karena itulah ia memilih bungkam tentang masalah yang terjadi di kuil Kombai. Dan masalah di kuil itu juga yang membuatnya memilih mengundurkan diri. Dan alasan utama dari semua ini adalah pria bernama Sokan. Pada hari Mutufel pindah ke kantor polisi Kombai, pada hari itu juga, ia bertemu dengan Sokan yang menyelamatkan putri Mutufel dari tertimpa lemari saat Sokan bersama buruh lain sedang mengangkat barang-barang ke rumah baru Mutufel. Dan di waktu yang sama juga, Mutufel mendapat perintah dari atasannya untuk mengambil detail dari penanggung jawab atau pewaris kuil Kombai, yaitu Adi dan Karuna. Juga siapa saja yang menjadi bagian dari administrasi di kuil tersebut tanpa memberitahu alasannya kepada Mutufel. Dan saat Mutufel mendapatkan detail dari keduanya, ia pun akhirnya tahu jika Adi dan Karuna berteman sejak kecil karena kedua ayah mereka juga adalah teman baik dan meninggal bersama dalam satu kecelakaan. Karena sama-sama yatim piatu, hubungan antara Adi dan Karuna pun semakin kuat hingga mereka dewasa dan masing-masing dari mereka menikah. Adi adalah pria temperamen yang lebih memilih memukul dibanding berbicara. Dan Adi memiliki bisnis di transportasi karena memiliki banyak mobil truk. Sementara Karuna adalah satu-satunya pewaris keluarga kerajaan, tetapi kerajaan yang telah hancur. Namun Karuna tidak pernah menunjukkan kemiskinannya demi menjaga harga diri leluhur mereka. Karuna memiliki pabrik batu bata di lahan sewaan. Ia bekerja keras siang dan malam, namun tetap tidak bisa keluar dari kemiskinan. Adi memiliki 2 orang anak, sedangkan Karuna yang sudah 8 tahun menikah, tetapi masih belum juga dikaruniai anak. Walaupun keduanya kadang-kadang berselisih, tetapi ketika ada kegiatan di kuil, mereka akan bersama-sama hadir di sana dan melupakan perselisihan antara mereka. Pemimpin dari kuil Kombai adalah nenek Karuna, yaitu Selaye, di mana kuil tersebut sudah dijaga oleh keluarga Karuna dari turun-temurun. Dan kini Karuna bersama Adi pun ikut bertanggung jawab dalam memimpin dan mengelola kuil. Karuna memiliki seorang pelayan setia, yaitu Sokan. Saat kecil, Sokan yang sudah yatim piatu pernah menolong Karuna dari bahaya
Karena itulah Karuna menjadikan Sokan sebagai temannya dan membawanya untuk tinggal di kuil. Sedangkan nama Sokan sendiri diberikan oleh nenek Karuna. Dan dari kecil Sokan sering mengalami kerasukan setiap ada acara ritual di kuil. Karuna, Sokan, dan Adi pun tumbuh bersama dan dibesarkan oleh Selaye. Karena itulah Sokan kini menjadi pelayan setia Karuna. Walaupun mereka bertiga menjadi teman baik, tetapi Sokan tidak pernah membiarkan siapapun berani memukul Karuna, bahkan Adi sekalipun. Sokan adalah pria polos dan jujur, dan ia menyukai seorang gadis bernama Vinu. Begitu juga dengan Vinu yang menyukai Sokan. Adik ipar Karuna yaitu Vairavel menjalani hubungan dengan seorang gadis dari agama lain yang bernama Parvin. Hingga saat Parvin sadar kalau ia hamil, ia pun meminta Vairavel untuk bertanggung jawab. Namun Vairavel tidak mau menikahi Parvin dan justru menyuruh Parvin untuk menggugurkan dan merahasiakan ini. Parvin yang bingung memberitahukan masalah ini pada sahabatnya yaitu Vinu. Vinu dan Parvin mencoba meminta bantuan Sokan agar Sokan berbicara dengan Karuna. Tetapi karena Sokan tidak mau membantu, Parvin yang frustasi memilih melompat ke dalam sumur. Sokan berusaha menolong, namun ia pun hampir tenggelam hingga akhirnya orang-orang di sana pun datang dan menolong mereka, lalu membawa mereka ke rumah sakit. Adi dan istrinya lalu datang ke rumah sakit dan bertemu ayah Parvin. Setelah Karuna mengetahui masalah ini dari Adi dan Sokan, Karuna pun akhirnya mendesak Vairavel untuk menikahi Parvin, walaupun istri dan ayah mertuanya tidak setuju. Namun pernikahan itu justru membuat hubungan antara Adi dan mertua Karuna menjadi renggang. Setelah menyelesaikan perintah pertama, Mutufel kembali mendapat perintah dari atasannya untuk menemui Menteri Tanah Pandi dan juga menantunya yaitu Nagaraj. Dan Mutufel diperintahkan untuk melakukan apa yang mereka perintahkan. Mutufel pun lalu menemui Menteri dan juga Nagaraj. Nagaras adalah seorang pebisnis ilegal di mana ia mahir membuat duplikat dari barang-barang bermerek termasuk perhiasan dan menjualnya seperti barang asli. Mutufel diminta untuk membantu Nagaras dalam sebuah pekerjaan di kuil Kombai. Namun Mutufel menolak karena ia tahu siapa Nagaraj. Ditambah Nagaraj memiliki beberapa tuntutan kasus di kantor polisi. Akan tetapi karena ini adalah perintah atasannya untuk membantu menteri dan sebab kuil Kombai berada dalam kawasannya, Mutufel pun akhirnya terpaksa mengikuti perintah. Dan ternyata pekerjaan yang dimaksud adalah rencana Tanah Pandi untuk mendapatkan akte tanah milik kuil yang disimpan di dalam loker bank bersama barang-barang berharga kuil termasuk perhiasan. Karena dalam 1 tahun sekali, barang-barang tersebut akan dikeluarkan dan dibawa ke kuil untuk acara festival. Dan hanya pemimpin kuil lah yang dapat mengakses loker tersebut. Karena itulah Tanah Pandi berencana menjadikan Nagaras sebagai pemimpin kuil dalam sebuah pemilihan. Karena Nagaras berasal dari desa Kombai dan kakeknya dulu adalah salah satu pengelola kuil. Namun Nagaras mengatakan jika Selaye masih hidup, maka akan sangat sulit memenangkan pemilihan. Tetapi rencana Tanah Pandi menjadi semakin mudah karena beberapa hari setelahnya nenek Karuna meninggal secara tiba-tiba yang membuat seluruh warga di desa Kombai sangat terpukul dengan kematian Selaye yang juga meninggalkan kekosongan dalam kursi kepemimpinan kuil. Para anggota pengelola kuil pun membentuk rapat untuk menunjuk Karuna sebagai pengganti Selaye. Tetapi Nagaras yang juga datang ke sana menentang itu. Nagaras mengatakan jika kuil tersebut adalah milik umum, maka siapapun bisa menjadi pemimpinnya. Nagaras pun menyarankan untuk melakukan pemilihan dan siapapun yang menang akan menjadi pemimpin kuil Kombai. Nagaras lalu menantang Karuna untuk bersaing dengannya dalam pemilihan. Akan tetapi Karuna menolak untuk ikut dalam pemilihan dan justru menunjuk Sokan sebagai penggantinya. Walaupun keputusan Karuna ditentang oleh keluarga istrinya, akan tetapi Karuna tidak peduli dan tetap mencalonkan Sokan dalam pemilihan. Kemudian dalam pertemuan tertutup antara Nagaras, Adi, dan juga beberapa pengelola kuil, Nagaras justru menunjukkan motif aslinya, di mana ia mencoba menyuap Adi dengan mengatakan jika ia terpilih, maka ia akan menjual perhiasan kuil dan menggantinya dengan perhiasan duplikat. Kemudian hasilnya akan ia bagikan kepada Adi dan juga orang-orang yang hadir secara merata, dan tidak akan ada siapapun yang mengetahui hal tersebut.
Akan tetapi Adi yang memang sudah menyadari rencana busuk dari Nagaraj, ia pun ternyata diam-diam meminta salah satu anggota kuil untuk merekam kejadian di sana. Dan rekaman itu tersambung secara langsung dengan monitor yang ditonton oleh semua warga di rumah Karuna. Dan hal itu membuat warga pun memilih Sokan dalam pemilihan sebagai pemimpin baru kuil Kombai atau kepala administrasi di kuil tersebut. Namun karena Sokan dianggap belum bisa bertanggung jawab memegang semua kuil kunci, maka para anggota pun mewakilkannya pada Adi sebagai penanggung jawab untuk mengelola dan mengendalikan semua urusan di kuil. Tetapi keputusan itu justru membuat Karuna terlihat murung, terlebih istri Karuna yang merasa marah karena bukan Karuna yang diberi tanggung jawab melainkan Adi. Istri Karuna merasa iri sekaligus kecewa karena ia menganggap Karuna tidak akan pernah bisa melebihi Adi. Dan mereka akan tetap hidup miskin jika Karuna tetap seperti ini. Sementara esoknya setelah mendapat semua kunci kuil, Adi mengeluarkan semua perhiasan yang disimpan di kuil untuk diperiksa. Dan ternyata setelah diperiksa semua perhiasan tersebut adalah palsu atau barang duplikat. Hal itu benar-benar membuat Adi pun marah terhadap salah satu anggota yang dipercayai nenek mereka sebagai wali kuil. Namun wali kuil tersebut memilih diam dan tidak memberitahukan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Polisi yang juga datang ke sana menyarankan Adi untuk membuat laporan. Tetapi Karuna menahan Adi dan mengajaknya berbicara. Karena ternyata wali kuil menukar perhiasan tersebut atas perintah Karuna saat nenek mereka masih hidup. Karuna pun menjelaskan jika ia telah menggadaikan semua perhiasan tersebut kepada Nagaraj untuk menutupi kerugian besar dalam bisnis batu batanya. Dan sisa uangnya telah dipakai untuk pemakaman nenek mereka. Mendengar itu, Adi pun mengatakan mengapa Karuna tidak memberitahukannya terlebih dahulu agar ia tidak harus memanggil polisi. Karuna meminta Adi untuk menutupi masalah ini. Tetapi karena polisi sudah tahu, Adi pun menyuruh Karuna untuk bertanggung jawab dan ia akan membawa pengacara dan jaminan untuk Karuna. Adi pun menepati omongannya dengan membawa pengacara sekaligus jaminan, yaitu akte rumah Adi dan juga dokumen mobil truknya yang akan dijadikan jaminan hingga mereka mengembalikan perhiasan aslinya. Dan Adi pun meminta agar masalah ini tidak dilanjutkan. Namun polisi atau bawahan Mutufel menolak itu dan tetap ingin melanjutkan kasus ini. Tetapi tiba-tiba istri Karuna bersama adiknya dan juga Nagaras datang ke sana dengan membawa perhiasan aslinya. Vairafel mengatakan dengan berbohong jika perhiasan tersebut selama ini disimpan di rumah mereka oleh sang nenek agar tidak diambil alih oleh orang luar sambil menyindir Adi. Vairafel dan Nagaras mengarang cerita tersebut untuk memojokkan Adi agar terlihat jika Adi sengaja melakukan ini untuk menjebak dan memenjarakan Karuna agar ia bisa berkuasa di kuil. Bahkan Vairafel tidak memberitahukan yang sebenarnya pada sang kakak dan juga ayahnya. Yang membuat istri Karuna dan ayahnya kini membenci Adi dan istri karena dianggap telah mengkhianati mereka dengan mempermalukan Karuna. Sedangkan Karuna yang merasa dipermalukan Adi memilih diam dan tidak memberitahukan kebenarannya. Begitu juga dengan Adi yang menerima semua tuduhan ini demi sahabatnya, walaupun ia sadar jika Karuna lah yang telah mengkhianatinya. Karuna pun sangat berterima kasih pada Nagaras karena telah membantu mengeluarkannya dari masalah ini. Dan Karuna mengatakan kalau ia tidak akan pernah melupakan penghinaan yang terjadi di kantor polisi. Karuna pun bertanya pada Nagaras apa yang bisa ia lakukan untuk membalas Nagaras. Namun dengan kode dari Vairafel, Nagaras pun mengatakan kalau ia akan memberitahukannya nanti. Tetapi Karuna memaksa agar Nagaras memberitahukan balasan apa yang ia inginkan. Dan Sokan yang ada di sana justru memberitahukan apa yang diinginkan Nagaras, yaitu akte tanah kuil yang tersimpan di loker bank, di mana sang menteri sangat menginginkan akte tersebut. Vairafel dan istri Karuna sudah setuju untuk memberikan akte tersebut karena mereka akan mendapatkan 10% dari hasil penjualan tanahnya. Saat Sokan mengetahui itu, mereka menyuruhnya untuk tutup mulut sampai mereka memberitahukannya pada Karuna sendiri. Mendengar itu Karuna pun terkejut. Nagaras pun membenarkan itu dan mengatakan jika Karuna mendapatkan akte tersebut, maka hidup Karuna akan berubah dan keluar dari kemiskinan. Vairafel dan kakaknya pun berusaha meyakinkan Karuna untuk menyetujui ini.
Bahkan, walaupun Karuna dan Sokan mengatakan kalau mereka tidak bisa melakukan ini tanpa persetujuan Adi, tetapi Nagaras, Fairyravel, dan kakaknya pun terus memprovokasi Karuna. Bahkan Nagaras bertanya bagaimana jika Adi menghilang selamanya. Mendengar itu, Karuna pun hanya terdiam. Namun pada malam itu juga, Karuna kembali menghubungi Nagaras dan mengatakan kalau ia setuju. Kemudian bertanya apa yang harus ia lakukan. Paginya mereka pun bertemu, di mana Nagaras memberitahukan rencana mereka untuk mendapatkan akte tanah, yaitu minggu depan pada perayaan festival tahunan di Kuil, di mana kotak perhiasan yang disimpan di loker bank akan diambil untuk acara festival. Karena Sokan sekarang adalah pemimpin Kuil, maka pada pukul 5 sore, Sokan yang akan mengambil kotak tersebut. Nagaras akan memberitahukan Sokan lewat video call apa yang harus ia ambil dari kotak saat Sokan di dalam loker. Dan polisi yang akan mengawal adalah orang-orang mereka. Begitu juga dengan supir yang akan mengantar Sokan. Nagaras pun memberitahukan rute yang akan dilewati saat membawa kotak menuju desa, di mana ia akan membuat seolah-olah terjadi perampokan saat mobil melewati rute tersebut untuk menghilangkan kecurigaan. Mendengar itu Sokan terlihat tidak setuju karena takut Adi akan mengetahuinya. Namun karena diperintah oleh Karuna, Sokan pun terpaksa setuju. Tetapi tanpa sepengetahuan Karuna, Nagaras memerintahkan Fairyravel untuk membunuh Adi jika ia mengganggu rencana mereka. Namun Fairyravel justru berencana membunuh Sokan juga untuk menghilangkan bukti. 1 minggu pun berlalu dan hari festival pun mulai berlangsung, di mana Mutufel akhirnya melaksanakan perintah menteri untuk membantu Nagaras dengan mengirim 2 petugas polisi yang ditunjuk Nagaras untuk mengawal pengambilan kotak perhiasan di bank. Nagaras juga sudah merencanakan untuk membuat Adi tidak bisa ikut ke bank, yaitu dengan menyembunyikan putra Adi dan juga membuat mobil truk miliknya mengalami kecelakaan, yang membuat Adi pun dipanggil ke kantor polisi. Setelah berhasil membuat Adi sibuk, rencana pun dijalankan. Sokan pun berangkat ke bank untuk mengambil kotak perhiasan. Akan tetapi Adi tiba-tiba berada di sana, yang membuat Sokan pun terkejut dan menjadi panik. Ternyata saat Adi datang ke kantor dan ditanya apakah ia pemilik truk, Adi mengatakan tidak, karena truk tersebut atas nama istrinya dengan istrinya yang datang membawa dokumen ke kantor. Sedangkan putranya sudah berhasil ditemukan oleh Vinu. Adi ternyata sudah curiga ada sesuatu yang tidak beres saat ia mendapat masalah secara bersamaan. Karena itulah saat ia tahu Sokan pergi sendiri ke bank, ia pun langsung menyusul. Kedatangan Adi di bank membuat Nagaras dan Fairyravel pun menjadi panik. Saat Sokan membuka loker, ia pun menelpon Nagaras, dan Nagaras memberitahukan apa yang harus diambil oleh Sokan. Walaupun mereka tahu Adi ikut bersama Sokan dalam perjalanan pulang, mereka tetap menjalankan rencananya dan ingin membunuh Adi. Akan tetapi Adi yang sudah curiga memerintahkan supir mereka untuk mengambil rute yang berbeda dari biasanya, yang membuat Nagaras pun akhirnya gagal dalam rencana mereka melakukan perampokan. Adi dan Sokan pun akhirnya tiba di desa dengan selamat dengan membawa kotak perhiasan. Karuna yang melihat mereka datang menghubungi Nagaras dan Fairyravel, lalu menyuruh mereka untuk menunda rencana mendapatkan aktenya. Tetapi Nagaras yang kesal memerintahkan Fairyravel untuk tetap mendapatkan akte tersebut malam ini dan sekaligus menyingkirkan Adi. Upacara ritual pun dimulai, di mana Sokan yang membawa kotak tersebut dengan dikawal oleh Adi dan Karuna. Sementara Nagaras bersama anak buahnya sudah bersiap-siap di dalam kerumunan. Lalu saat ritual berjalan, tiba-tiba baliho dewa terjatuh dan ada yang melemparkan api. Saat situasi menjadi kacau, Adi melihat ada seseorang yang mengambil sesuatu dari dalam kotak. Adi pun lalu mengejarnya dan berusaha mendapatkan kembali barang yang dicuri oleh sekelompok anak buah Nagaras. Sedangkan Sokan akhirnya melawan perintah Karuna dan memilih membantu Adi. Adi pun mengejar dan menghajar anak buah Nagaras yang mengeroyoknya. Sementara Karuna melihat itu dari kejauhan.
Hingga akhirnya Adi berhasil mendapatkan barang yang dicuri, yaitu akte tanah kuil yang masih ingin direbut oleh anak buah Nagaraj. Nagaraj yang melihat itu memerintahkan Fire Ravel untuk mendekati Adi dan menusuknya. Sementara Karuna, karena Adi meminta bantuannya, ia pun berpura-pura membantu Adi. Dan saat melihat Fire Ravel yang ingin menusuk Adi, ia pun menyuruh Sokan untuk membantu Fire Ravel. Namun Sokan yang justru ingin menolong Adi tiba-tiba mengalami kerasukan. Lalu saat Fire Ravel ingin menusuk Adi dari belakang, Sokan tiba-tiba melompat dan langsung menebas tangan Fire Ravel hingga putus dalam kondisi kerasukan. Menteri Tanah Pandi yang mengetahui masalah ini menjadi kacau, ia pun sangat marah pada Nagaraj. Kemudian ia memerintahkan Mutufel untuk tidak perlu memperpanjang masalah ini dan segera menutupnya. Setelah Adi mengetahui semuanya dari Karuna, jika mereka ingin mencuri akte tanah untuk menteri agar bisa mendapatkan 10% dari hasil penjualan tanah, Adi pun merasa kecewa. Adi menyalahkan Nagaraj yang telah membuat Karuna seperti ini. Tetapi Karuna justru mengatakan walaupun Nagaraj tidak melakukan ini padanya, maka ia akan tetap melakukannya sendiri. Mendengar itu Adi mengatakan jika akte tersebut milik kuil dan besok ia akan kembali membawa dan menyimpannya di bank. Dan jika Karuna mencoba menghalanginya, maka ia tidak akan segan-segan menghabisi Karuna. Mendengar ancaman Adi membuat Karuna menjadi kesal. Ditambah saat di rumah, sang istri pun terus mengeluhkan Karuna yang gagal memberikan akte tanah kepada menteri. Dan itu akan membuat mereka tetap dengan kehidupan miskin mereka. Karena sudah tidak ingin hidup miskin, Karuna dan Nagaraj pun merencanakan untuk membunuh Adi. Paginya, Karuna bersama Fire Ravel dan Nagaraj lebih dulu membawa Sokan ke sebuah hotel di luar desa. Kemudian Karuna meminta ponsel Sokan dan mengumpulkannya bersama ponsel mereka semua di hotel. Karena takut Sokan akan mengganggu rencana mereka, Sokan pun ditinggalkan sendirian di hotel. Kemudian mereka pun pergi ke lokasi yang sudah direncanakan untuk membunuh Adi. Di mana Karuna sudah lebih dulu mengajak Adi untuk bertemu di lokasi tersebut dan berpura-pura mengajaknya untuk membahas masalah akte tanah. Karuna kemudian menghubungi kembali Adi dengan nomor baru untuk memastikan Adi datang ke lokasi. Namun saat berbicara, Adi justru merubah keputusannya dan ingin menyerahkan akte tanah tersebut kepada Karuna untuk diberikan kepada menteri. Karena sebelumnya istri Adi berhasil meyakinkan suaminya untuk menyerahkan akte tersebut yang sebenarnya mereka pun tidak tahu tentang tanah milik kuil. Dan uangnya akan digunakan untuk memperbaiki kuil dan desa mereka. Mendengar itu Karuna, Nagaraj, dan Fire Ravel pun terkejut. Saat menteri tahu keputusan Adi, ia pun memerintahkan untuk membawa segera akte tersebut dan melepaskan Adi. Yang membuat mereka pun menggagalkan rencana untuk membunuh Adi. Di waktu yang sama, Sokan berhasil menyusul ke lokasi tersebut. Saat di sana, Sokan pun merasa curiga karena menemukan banyak pisau dan parang di sana. Namun ia memilih diam dan tidak bertanya. Adi akhirnya pergi ke lokasi bersama putrinya. Dan di tengah jalan, ia pun dihentikan oleh salah satu warga desa yang sedang mabuk bernama Tirumel, yang juga mantan rekan bisnis Karuna. Tirumel pun memperingatkan Adi tentang Karuna dan mengatakan kalau Karuna adalah seorang pembunuh. Saat Tirumel ingin menunjukkan video kepada Adi, namun Adi justru mengusirnya dan pergi. Saat Adi sampai di lokasi, Fire Ravel dan Nagaraj bersembunyi. Adi pun bertemu Karuna dan Sokan yang terlihat bingung mengapa Adi datang ke sini. Melihat ada banyak orang baru, Adi pun bertanya siapa mereka. Dan Karuna mengatakan kalau itu adalah para pekerjanya di pabrik batu bata. Saat mereka mengobrol, istri Adi menelpon dan meminta Sokan untuk datang mengambil makanan di rumah yang sengaja ia masak untuk Sokan dan Karuna. Adi kemudian menyuruh Sokan untuk mengambil akte tanah di mobil, lalu menyuruhnya untuk mengambil makanan di rumah. Namun Sokan seperti tidak tenang meninggalkan Adi dan putrinya sendirian di sana. Saat Sokan sudah menjauh,
terlihat Adi tiba-tiba menendang Karuna hingga Karuna terjatuh. Melihat itu, Nagaraj pun keluar dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Adi. Saat Adi hendak menaruh putrinya di mobil, ia pun ditusuk dari belakang oleh anak buah Nagaraj. Tetapi Adi mampu melawan dan membunuh beberapa anak buah Nagaraj. Namun saat Adi sedang melawan anak buah Nagaraj, Karuna tiba-tiba langsung menyayat leher Adi dengan pisau yang membuat Adi pun terkejut dan bingung. Lalu Nagaraj menyusul dengan menusuk Adi dari belakang. Karuna pun meneriaki Adi dengan mengatakan, "Matilah kau, karena hanya jika Adi mati, maka hidupnya akan berubah." Mendengar itu, Adi yang sangat menyayangi Karuna dan tidak ingin menjadi penghalang baginya, akhirnya berlutut pasrah jika harus mati di tangan sahabat karibnya sendiri. Karuna bersama anak buah Nagaraj lalu membunuh Adi dengan brutal. Kemudian Vairafel memotong tangan Adi hingga putus. Sementara Sokan saat kembali setelah mengambil makanan, ia pun bingung karena jalan menuju lokasi sudah ditutup. Saat Sokan memeriksa, ia pun melihat putri Adi yang menangis di dalam mobil, yang membuat Sokan pun menjadi panik. Dan saat melihat Adi yang sudah mati terbunuh, membuat Sokan pun sangat sedih dan menangis. Warga pun berkumpul di sana. Begitu juga dengan istri Adi bersama putranya yang datang dan sangat terpukul ketika melihat Adi yang sudah mati terbunuh dengan sadis. Setelah kematian Adi, hidup Karuna kini berubah setelah ia menjadi bawahan menteri. Sementara istri Adi yaitu Katya terus berusaha mencari keadilan untuk suaminya. Namun atas perintah menteri, kasus ini telah ditutup dengan menyerahkan orang lain sebagai pembunuh Adi. Tetapi Katya tidak percaya karena ia yakin pembunuhnya bukanlah mereka. Namun karena tidak ada saksi mata, bawahan Mutufel yang juga kaki tangan menteri mengusir Katya dari kantor. Tetapi Katya tidak pergi dan justru menemui Mutufel. Katya mengatakan pada Mutufel kalau Karunalah yang pasti membunuh suaminya karena masalah akte tanah yang dipegang oleh suaminya. Mutufel sebenarnya sangat kasihan dan ingin membantu Katya, tetapi ia harus bekerja berdasarkan bukti dan saksi. Mutufel sudah memeriksa dan melacak ponsel Karuna pada saat kejadian. Tetapi lokasinya menunjukkan ponsel Karuna berada di luar desa, yaitu di sekitaran hotel. Bahkan ia memiliki rekaman CCTV hotel saat Karuna datang ke sana pada hari kejadian. Ditambah tidak ada satupun saksi mata yang melihat Karuna berada di tempat pembunuhan Adi. Mendengar itu Katya mengatakan ada saksi yang melihat. Katya lalu membawa Sokan ke kantor sebagai saksi. Akan tetapi Sokan justru memberikan kesaksian yang berlawanan, di mana Sokan memberitahukan jika Karuna bersama dirinya berada di hotel pada hari kejadian. Mendengar itu Katya pun langsung keluar meninggalkan Sokan. Katya sangat kecewa karena Sokan menyembunyikan kebenaran demi menyelamatkan Karuna. Ternyata alasan Sokan melakukan itu karena pada malam setelah kejadian, Sokan menemui Karuna untuk bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan Karuna pun berbohong padanya dengan mengatakan jika Adi datang bukan untuk memberikan akte tanah. Adi membohonginya karena Adi tidak ingin Karuna dan Sokan berada di atasnya. Ia tidak menyangka jika Adi datang berniat untuk membunuhnya. Tetapi untungnya anak buah Nagaraj berada di sana menyelamatkannya dan membunuh Adi. Karuna pun meminta pada Sokan untuk merahasiakan ini, dan jika ada yang bertanya tentangnya, Karuna menyuruh Sokan untuk mengatakan kalau pada hari kejadian mereka berada di hotel di luar desa. Karena itulah Sokan bersaksi melawan Katya. Tetapi karena kesaksian Sokan, Vinu yang melihat Sokan berada di desa pada hari kejadian, ia pun marah dan menjauhi Sokan. Beberapa hari setelahnya, putra Adi yaitu Samaran yang dendam dan ingin membalas kematian sang ayah, ia pun pergi ke rumah Karuna dan berniat membunuhnya. Tetapi Sokan yang melihat itu langsung bergegas menggagalkan dan membawa pergi Samaran dari rumah Karuna. Karuna yang mendengar ada suara, ia pun memeriksa dan menemukan pisau beserta sendal Samaran yang tertinggal di sana. Karuna pun mencari.
Namun saat kembali, ternyata sendal dan pisau sudah hilang dan ia justru menemukan Vinu yang bersembunyi. Karena Vinu memata-matainya, Karuna pun memukul Vinu dan menyekapnya. Mengetahui samaran yang mencoba membunuh Karuna, Fire-Ravel pun menghasut Karuna untuk menghabisi putra Adi. Ditambah Nagarats yang juga mengetahuinya menelpon dan mengatakan pada Karuna kalau putra Adi suatu saat akan membalas kematian ayahnya. Dan jika Karuna tidak tega melakukannya, maka ia yang akan melakukannya. Sore harinya, Katya yang tidak menemukan samaran di rumah, ia pun pergi mencari. Namun justru bertemu Sokan di jalan. Sokan pun memberitahukan apa yang ingin dilakukan samaran pagi ini, yaitu ia pergi ke rumah Karuna dengan pisau dan ingin menusuk Karuna. Sokan sangat mengkhawatirkan keselamatan samaran saat ini, karena Karuna dan koleganya tidak akan melepaskan samaran begitu saja. Ternyata pagi itu saat Sokan membawa samaran pergi, Nagaras menghentikan mereka. Mengetahui samaran adalah putra Adi yang ingin menusuk Karuna, Nagaras pun mengambil pisau dan ingin membunuh samaran. Namun Sokan berusaha menghalanginya dan memohon agar Nagaras melepaskan samaran. Akan tetapi karena Nagaras tidak menghiraukannya, Sokan pun akhirnya melawan dan menghajar Nagaras. Sokan yang memang membenci Nagaras, karena Nagaraslah semua ini terjadi hingga Adi tewas. Sokan pun lalu mengambil tali dan mengikat leher Nagaras. Kemudian menarik talinya hingga Nagaras pun tercekik dan mati di sana. Mendengar itu, Katya pun merasa lega dan berterima kasih kepada Sokan. Demi keselamatan Katya dan anak-anaknya, Sokan pun meminta Katya untuk meninggalkan desa ini. Tetapi Katya menolak dan mengatakan kalau ia akan pergi hanya setelah Karuna mati. Malamnya saat Sokan pulang, Karuna memberitahukan kalau seseorang telah membunuh Nagarats. Namun Sokan tidak memberitahukan kalau ialah yang membunuhnya. Karuna lalu memberikan pistol kepada Sokan untuk jaga-jaga dan melindungi Karuna dari orang-orang yang ingin membunuhnya. Paginya, Sokan pun mendampingi Karuna pergi memberikan penghormatan terakhir pada mendiang Nagarats. Lalu saat di sana, tiba-tiba seseorang memberitahukan Karuna kalau polisi telah membawa Sokan ke kantor. Karuna pun langsung pergi ke kantor polisi karena mengira polisi salah tangkap. Sementara di kantor, polisi pun memaksa Sokan untuk mengakui pembunuhan. Bahkan Mutufel mengatakan jika mereka memiliki bukti dan saksi yang melihat Sokan membunuh Nagarats. Akan tetapi Sokan memilih diam dan tidak menjawab. Saat Karuna tiba di kantor, ia pun marah pada Mutufel karena menahan Sokan. Akan tetapi, Karuna pun terkejut saat Sokan berbicara dan mengakui kalau memang dialah yang telah membunuh Nagarats demi melindungi keponakannya yaitu samaran putra Adi. Bahkan Karuna pun menjadi takut saat Sokan mengatakan kalau ia sempat berpikir untuk membunuh Karuna saat memegang pistol sebelum pergi ke tempat Nagarats, namun ia tidak mampu melakukannya. Kemudian tiba-tiba istri Karuna menelpon dalam keadaan panik dan memberitahukan kalau adiknya Fire-Ravel menghilang. Mendengar itu, Karuna pun terkejut dan langsung menatap ke arah Sokan, yang juga dengan polos mengakui kalau ia juga telah membunuh Fire-Ravel saat Fire-Ravel mencoba membunuh samaran. Mendengar itu benar-benar membuat polisi dan Karuna sangat terkejut dan seperti tidak percaya jika Sokan yang polos dan bodoh telah melakukan semua pembunuhan ini. Saat Karuna keluar dari kantor, bawahan Mutufel pun memperingatkan Karuna kalau Sokan bisa menjadi bahaya bagi mereka. Esoknya, saat Sokan akan dibawa ke pengadilan oleh Mutufel, ternyata Sokan sudah lebih dulu dibawa oleh bawahannya atas perintah menteri yang ingin menghabisi Sokan. Mengetahui itu, Mutufel pun sangat kesal dan langsung pergi menyusul. Tetapi di tengah jalan, ia justru menemukan bajai yang dinaiki membawa Sokan, malah mengalami kecelakaan dan Sokan telah melarikan diri. Dan ternyata alasan Sokan melarikan diri yaitu ketika di penjara, ia bertemu dengan Tirumel yang juga ditahan di sel yang sama karena menjual obat-obatan terlarang. Tirumel memberitahukan Sokan saat Adi pergi menemui Karuna, ia sudah memberitahukan Adi kalau Karuna telah membunuh neneknya sendiri, tetapi Adi tidak percaya. Mendengar itu Sokan sontak terkejut. Dan memang benar, Karunalah yang sebenarnya membunuh neneknya.
karena sang nenek tahu kalau Karuna telah menggadaikan perhiasan kuil. Dan sang nenek pun memaksa Karuna untuk segera mengembalikannya atau ia akan memberitahukan Adi. Dan hal itu membuat Karuna pun murka kepada neneknya hingga ia pun merencanakan membunuh neneknya sendiri dengan mencampur racun pada minuman sang nenek. Tetapi semua rencana itu direkam oleh Tirumel dan ia pun mengirimkan rekamannya kepada Adi saat Adi pergi menemui Karuna yang membuat Adi pun murka dan menendang Karuna. Sedangkan di luar terlihat Karuna yang marah menyeret Vinu ke tempat pembakaran batu bata dan ingin membakarnya di sana. Namun tiba-tiba Sokan yang melarikan diri ternyata datang ke sana menemui Karuna. Sokan pun bertanya mengapa Karuna membunuh nenek mereka sendiri. Lalu tiba-tiba Sokan mendengar suara Vinu yang batuk dan merintih. Sokan pun langsung pergi memeriksa. Saat melihat kaki Vinu di tempat pembakaran, Sokan pun murka dan membunuh pekerja Karuna lalu mengeluarkan Vinu dari tempat pembakaran. Sokan yang murka langsung menyerang anak buah Karuna secara membabi buta, tetapi ia tidak sanggup untuk memukul Karuna. Namun Karuna justru memukuli Sokan dengan batang besi tanpa ampun yang membuat Sokan pun jatuh terkapar. Tetapi saat melihat Karuna yang ingin menyiksa istri Adi dan Samaran yang datang ke sana untuk mencari Vinu, Sokan pun akhirnya bangkit dan menghajar Karuna hingga Sokan tanpa ampun membunuh Karuna dengan cara yang sadis. Di akhir film, Mutufel memberikan semua informasi ini kepada atasannya sebagai laporan rinci bersamaan dengan pengunduran dirinya. Di mana dalam kasus ini, atasannya dan juga menteri secara tidak langsung terlibat dalam kematian Adi dan Karuna. Dan jika Sokan dibawa ke pengadilan, maka menteri dan juga atasannya akan ikut terseret dalam kasus pembunuhan dan upaya pencurian tanah kuil. Karena tidak mau mendapat masalah, menteri pun memerintahkan atasan Mutufel untuk melepaskan Sokan dan menutup kasus ini. Sokan pun akhirnya dibebaskan dan diantar oleh Mutufel menemui Vinu. Namun beberapa hari setelahnya terlihat berita tentang sang menteri yang terluka parah karena mengalami kecelakaan. Dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur dari film Garudan, di mana pengkhianatan yang dilakukan Karuna membuat Sokan pun bangkit melawannya. Sekian video kali ini dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.